Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mendengar kalimat banyak orang berkata bahwa hidup ini sementara. Oleh sebab itu hidup ini harus maksimal. Sebab kita tahu bahwa hidup kita ini di dunia bukan hanya bicara untuk diri sendiri, tapi hidup kita ini di dunia untuk berdampak bagi sesama. Dan tentunya khususnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam lingkaran hidup kita. Nah, saudara, kalau kita sudah bicara seperti ini, kita harus mengerti satu kata, yaitu bicara keteladanan. Sebab saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, teladan yang baik akan membuat orang-orang yang ada di sekitar kita bukan hanya nyaman, tapi mereka akan melihat sesuatu contoh yang baik dan mereka juga dapat menerima yang baik daripada apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, arti kata teladan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya baik untuk ditiru. Haleluya. Sesuatu yang patut ditiru atau yang baik untuk dicontoh, baik itu di dalam perkataan, baik itu di dalam perbuatan, baik di dalam kelakuan maupun baik di dalam sifat. Itulah yang disebut teladan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa teladan itu penting bagi kita juga yang adalah anak-anak Tuhan? Mari kita lihat dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dengan jelas dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Haleluya. Saudara perhatikan kata jadilah teladan. Saudara, ini adalah sebuah perintah. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Karena saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini dunia perlu keteladanan. Nah, seseorang yang patut untuk ditiru atau dicontoh atau dijadikan panutan, dan perlu seseorang yang dijadikan role model. Haleluya. Siapa itu? Ya, saudara yang sudah berkata bahwa kita adalah putra-putri kerajaan Tuhan. Sebab tutur kata yang baik, khususnya perkataan kita akan menunjukkan kedewasaan iman kita. Apa yang keluar dari mulut, firman Tuhan berkata, itu mencerminkan apa yang ada di hati. Kalau hati kita baik, akan keluar kata-kata yang baik. Begitu juga sebaliknya, hati yang buruk akan mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang buruk. Oleh sebab itu kita harus sadar, saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang tentunya bicara ciptaan baru, saudara dan saya telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus menjadi teladan, terutama dalam perkataan kita. Dan setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan harus saudara tahu, kelak satu hari nanti dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh sebab itu marilah jadilah teladan, khususnya terutama dalam perkataan kita. Sebab kalau kita lihat baik-baik, teladan Yesus sendiri ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki orang-orang yang mencaci makinya. Mari kita lihat ayatnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Ketika ia huruf besar artinya ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Haleluya, haleluya. Saudara,
Yesus sendiri bisa menjaga perkataannya supaya hidupnya tetap menjadi teladan. Nah, pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita? Oke, ada beberapa hal yang saudara harus perhatikan. Yang pertama, saudara, Mazmur 141 ayat yang ketiga berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sebab pemazmur yang meminta pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut dan bibirnya. Haleluya. Jadi hal yang pertama bagi kita yang bocor mulut, sehingga hidup kita selalu gak jadi teladan, saudara minta doa pertolongan Tuhan untuk menjagai lidah bibir kita. Haleluya. Ya, sebab saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa membukakan lidah bibir kita. Tuhan juga bisa mengkatupkan lidah bibir kita di saat kita akan memperkatakan perkataan-perkataan yang buruk tentunya. Haleluya. Doa minta pertolongan Tuhan supaya lidah bibir kita dilatih hanya memperkatakan perkataan-perkataan yang bisa menjadi berkat. Haleluya. Hal yang kedua, Mazmur pasal 39 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Hal yang kedua berbicara tahu kapan waktunya untuk diam dan kapan harus berbicara. Haleluya. Sebab lidah itu seperti api yang dapat membakar, menghanguskan. Maka sebaiknya Bapak Ibu kita harus bisa diam ya daripada berkata-kata dengan sia-sia. Karena firman Tuhan berkata di dalam banyak bicara kita pasti banyak pelanggaran. Jadi hal yang kedua, tahu kapan waktunya untuk diam dan kapan waktunya untuk berbicara. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan supaya perkataan kita menjadi berkat, menjadi teladan, yaitu hindari bergosip atau fitnah apalagi, atau perkataan-perkataan kotor. Haleluya. Saya percaya ya, tadi sudah dikatakan bahwa apa yang keluar dari hati, ya apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi kalau hati saudara sudah bersih, pasti hal-hal yang ini pasti akan terhindar. Jadi mulailah dengan menjaga hati dan hidup saudara. Yang keempat, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang keempat adalah saudara harus berpikir dahulu sebelum berbicara. Ya, berkata agar kita cepat mendengar tetapi lambat dalam berkata-kata. Sebab kebiasaan orang-orang yang ada di zaman sekarang, termasuk saya saudara, ya pada saat sebelum saya mengerti firman Tuhan, bicara dulu baru mikir. Saudara kita ganti sekarang ya, kita harus berpikir dulu untuk apa yang akan kita sampaikan. Yang terakhir, yang kelima, Amsal Sulaiman pasal ke-15 ayat yang pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meneredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Haleluya. Apa maksudnya pastor? Hal yang kelima maksudnya saudara tidak berkata-kata untuk memancing atau membangkitkan amarah bagi orang lain. Haleluya. Sebab ada perkataan-perkataan itu yang bisa memancing emosi orang ya. Dan saudara itu nggak sehat saudara. Saudara harus tahu kapan waktunya untuk menyampaikannya. Caranya untuk menyampaikan sesuatu. Sehingga bukan kemarahan, emosi atau keributan yang didapat. Tapi solusi, penyelesaian, suasana yang adem itu yang kita ya rindukan terjadi, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan dan keteladanan hidup saudara akan membuat orang akan melihat Kristus berdiam dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Izinkan saya berdoa. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah hidup kami terus menjadi teladan, khususnya
teladan di dalam kami berkata-kata. Tuhan, kami tahu bahwa kami terbatas, tapi kami punya roh yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kami. Kuasai lidah bibir kami, dan Kau tolong kami untuk hanya memperkatakan hal-hal yang baik, yang benar, yang enak didengar, dan tentunya yang mempermuliakan Engkau Sang Raja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.